Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada halaman 224. Rabi'ah wal isrun ba'dal mi'atain. Di permasalahan ats-tsaminatu wal khamsun 58. Layyul alsinati bil kitab. Perilaku orang jahiliyah itu menggerakkan lesan-lesan terhadap kitab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yalwuna alsinatahum bil kitab yuharrikunaha bihi liyudonna annahum min ahlil kitab. Jadi mereka menggerakkan lesan untuk disangka bahwasanya mereka itu termasuk ahli kitab. Nah, mungkin kalau bahasa kita orang sekarang memoles kefasihan berkaitan dengan bacaan Al-Quran supaya nanti orang mengira, wah ini ulama besar ini. Ini ulama besar. Lihat saja, bacaannya demikian fasih. Ya, sampai nanti didetailkan demikian detail. Jamaah hormati, itu perilaku orang jahiliyah. Wahum laisa min ahlil kitab. Sementara mereka asalnya bukan ahli kitab. Artinya bukan orang yang mendalam keilmuannya, tapi dia poles lisannya supaya nanti ini alim besar. Ini alim besar yang biasanya orang-orang awam nanti akan tertipu. Orang awam langsung mengira, wah Masya Allah, itu dalam berbicara saja ungkapan-ungkapan yang dipakai itu ungkapan-ungkapan para ulama. Sampai orang awam gak paham apa gue arti ini. Iya, itu tadi tujuannya untuk menipu. Hadal maslaka walakinna hadal maslaka salakahu haula iliyudonna annahum min alkitab. Jadi mereka tempuh jalan ini itu dalam rangka untuk dikira sebagai ahlul kitab. Wa min samma yatawassalu ila ma yuridunahu min batilin. Lebih-lebih lagi nanti untuk mengantarkan apa yang mereka inginkan berupa perkara yang batil, berupa perkara yang sesat. Kalau pertemuan yang lalu, Londo itu zaman dulu
untuk merusak, melemahkan kekuatan pasukan mujahidin di negeri kita. Itu ada seorang yang cerdas ditugasi belajar Islam, setelah itu merusak Islam dari dalam. Merusak Islam dari dalam. Persis seperti perilaku orang jahiliyah. Nanti masuk, ya sampai nanti punya kemampuan yang luar biasa. Tapi tujuannya tadi, pertama menginginkan kebatilan, kedua menginginkan kesesatan, ketiga supaya disangka ini bukan sembarang orang. Ini sudah orang yang alim. Fahada aidon min a'malil jahiliyah. Seperti ini juga perbuatan orang jahiliyah. Yuharriku lisanahu bil kitab tilawatan wa tartilan liyudonna annahu min ahlil kitab wa huwa laisa min ahli. Jadi menggerakkan lisannya terhadap kitab, bacaannya, tartilnya. Kalau sekarang ya mungkin dalam baca Quran diupayakan, wis mantap lah. Dan ini dipakai oleh sebagian ahli bid'ah. Jadi mereka semangat belajar untuk itu. Gimana nanti? Supaya nanti bisa masuk menyisipkan kebid'ahan. Karena orang awam itu biasanya menghukumi seseorang itu alim delok pas ngimami. Begitu ngimami, kalau zaman dulu koyo neng kaset katanya. Itu sudah dalam ilmunya. Padahal laisa min ahlihi, bukan termasuk ahlinya. Wallahu ta'ala alam. Bal mimma yudakaru wa huwa min ajibin ma yudakar. Dan ini termasuk dari apa yang disebutkan dan termasuk perkara yang menakjubkan dari apa yang disebutkan. Ba'dul mansurin bi ibarati hifdil Quran la li syai'in illa liyushakkikan nasa waliyulabbisa alaihim waliyuthira al-mutasyabiha fi bainihim waliyusakkikahum fi dinihim. Bahkan sebagian orang-orang, wallahu ta'ala alam, mungkin maksudnya orang-orang Nasara. Jadi mereka berusaha untuk menghafal Quran, tidak ada tujuan lain. Hafal Quran itu tujuannya untuk meragukan manusia, supaya orang ragu kepada Quran, untuk membuat kesamaran, untuk mengobarkan perkara yang samar di antara mereka, sehingga mereka pun ragu dalam agama mereka. Maka faman yanduru ilaihi wa yajiduhu yahfadu ayatin minal Quran yatma'innu ila ma sayakul. Siapa yang melihat kepadanya dan dia dapatkan menghafal ayat-ayat dari Quran yang menjadi tenang dengan apa yang diucapkan. Tsumma yaj'alu hadza manfadan lahu linnasri ma indahu minad dolal wa batil. Seperti yang kita sebutkan tadi. Tujuannya untuk memiliki satu jalan menebarkan kesesatan, kebatilan. Tujuannya itu. Jadi semangat menghafalkannya supaya nanti ucapannya diterima, dianggap. Lah ini hati-hati. Jadi saudaraku yang saya hormati, kalau ada orang memiliki kemampuan bacaan, hafalan, itu kelebihan satu sisi. Tapi bukan berarti nanti semua perkara dirujukkan kepada dia. Bisa jadi dalam perkara itu dia baik, tapi belum tentu sisi yang lain. Yang tadi kita contohkan, kadang kalau ada orang sudah hafalannya bagus, hafal Quran, langsung ditokohkan, dianggap sebagai ulama yang besar. Belum tentu. Dia dari sisi itu bagus, tapi perkara yang lain jangan dulu. Apalagi di masa sekarang, hafalan, kebagusan membaca belum tentu disusulkan dengan dua. Apa dua itu? Satu, berkaitan tentang kemampuan memahami makna. Yang ketiga, berkaitan dengan pengamalan. Makanya beda qura' di masa Nabi dengan qura' di masa sekarang.
Kalau di masa Nabi sudah disebut qura, di masa Nabi sudah disebut qura, itu sudah. Itu ulama. Kenapa mereka ulama? Karena mereka ambil dari Nabi SAW itu Quran 4 secara langsung. Bacaan, hafalan, pemahaman, pengamalan. Sampai pernah kita sampaikan, Utsaimin itu membawakan dalam kitabnya Ushulul Tafsir, ada sahabat mengambil dari Nabi surat Al-Baqarah 8 tahun. Surat Al-Baqarah 8 tahun. Berapa juz surat Al-Baqarah? 2 juz. 8 tahun itu. Kalau sekarang santri tahfidz kok surat Al-Baqarah 8 tahun, itu kemungkinan iki apa ketul tenan gitu. Iya. Lah kalau santri tahfidz itu yang bagus 2 muka ini dihafal, nanti 1 jam setelahnya setorkan, bisa itu. Iya, kalau yang cerdas. Tapi ingat, saudaraku yang saya hormati, kalau para sahabat bukan hanya bacaan, hafalan, makna, pengamalan. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, nanti jangan tertipu. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dia fokus sampai berdalam-dalam berkaitan dengan ilmu yang seperti itu, tapi nanti maknanya terluput. Duh, ucul ini, nggak tahu arti ini. Sampai kemarin itu ada kiriman seseorang yang dianggap sebagai tokoh, kemudian membawakan ayat apa itu? Iya, Al-Qari'ah. Itu diterjemah dengan perempuan yang membaca. Padahal Al-Qari'ah pakai ain, beda dengan pakai hambiah. Kalau qari'ah, qari'un, qari'atun, perempuan. Lalu itu Al-Qari'ah itu panjang lebar diterangkan. Wah, ngawur banget ya. Padahal gelarnya sudah profesor apa itu loh. Iya, bukan orang Solo, orang Jawa Baratan itu. Itu sampai seperti itu. Iya, yang dulu pernah di grup kampung itu ada yang posting ucapan beliau. Wah, kalau ngrungokne ucapannya memang wis, wah, klimis, halus, empuk gitu. Iya, tapi ternyata nggak paham. Jadi sekali lagi, saudara yang saya hormati, ada orang-orang yang seperti itu. Fokus berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan tartilnya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memasukkan kesesatan, kebatilan. Tapi lewat pintu itu. Lah kita yang sudah paham, jangan tertipu. Jangan tertipu kalau ada orang, wah ini bacaannya bagus. Iya, sisi ini. Pemahamannya nanti dulu. Kalau tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, ya kita katakan, oh kalau bacaan bagus. Tapi kalau pemahaman, ya mohon maaf itu banyak itu penyimpangan berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan pemahamannya. Wallahu ta'ala alam. Masuk sekarang al-mas'alatu tasi'atu wal khamsun. Permasalahan 59. Talqibu alil huda bisobah wal hasfiyah. Menggelari pengikut hidayah, pengikut petunjuk itu dengan sobah. Sobah itu kekanak-kanaan, bocah. Bahasa kita bayi wingi sore. Bayi wingi sore. Iya. Hasfiyah. Hasfiyah itu rendahan, jelek. Orang yang mengikuti kebenaran digelari seperti itu. Gelaran-gelaran buruk itu ternyata perangnya jahiliyah. Makanya jangan gumun. Jangan gumun. Nanti kalau seseorang berupaya menghidupkan teladan Nabi SAW, disematkan padanya panggilan-panggilan tidak baik. Oh, itu ternyata warisan dari orang jahiliyah. Ini permasalahan yang ke-59. Jamaah hormati, sobi'ah atau hasfiyah. Hasfiyah itu ahlul hasfi. Apa itu hasfi? Hasfun li umurin laisa fiha faidah wa laisa min waraihi ta'il. Tidak ada padanya faedah, tidak ada di balik itu manfaat. Ya. Jadi digelari hasfiyah. Oh, rano faedah, rano manfaatih.
Nggak ada faedah, nggak ada manfaat. Makanya tadi disampaikan, rendahan jelek, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Bahasa mereka ngaji ngono itu kulit itu, kulit. Jadi bukan ngaji hati. Kalau kita ini sudah mendalam, berkaitan dengan jiwa, kono itu sudah dibahas sholat, wudhu, iya, muamalah, itu kulit itu. Saudara yang saya hormati, mereka menggelari dengan gelaran seperti itu. Jadi fayan buzunahum bil alqab, mereka sematkan atau gelarkan kepada mereka dengan gelar-gelar yang jelek. Yan buzuna alal haqqi bil alqab, jadi mereka gelari, juluki pengikut kebenaran itu dengan lakop sobiah. Tadi kita sebutkan sobiah itu kekanak-kanakan, cacile. Siapa sih ngomong itu? Fulan, oh bayi wingi sore itu. Bayi wingi sore, itu nggak usah dipedulikan. Lah ini yang ngomong ini sudah profesor, doktor. Kemarin ada salah satu tokoh yang meninggal itu. Wah, ngeri ternyata ya. Kalau dilihat ceramah-ceramahnya, Islam itu belum sempurna. Wong kafir itu kalau apa ya masuk jannah. Ya masuk jannah. Wah, katanya cerdas luar biasa. Tiba ini gerombolane gabungane wong telu. Iya. Sing urip siji. Siapa? Quraisy Shihab, dia, satunya Nurkolis Majid. Satunya yang meninggal kemarin Buya Syakur. Iya. Wah, itu parah itu. Parah. Saudara yang saya hormati, kalau ada misalkan orang menyampaikan ini syariat Nabi, sudah. Oh, ini mondok itu tahun-tahunan. Sekolahnya itu mulai di Libya, di macam-macam ya. Di macam-macam. Itu mosok kalah dengan bayi wingi sore. Bahasanya bayi wingi sore. Sobiah, bisobah. Ya, kalau nggak seperti itu haswiyah. Yakuluna hutha, itu cuman bui. Untuk. Apa ada manfaatnya untuk? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya, jadi dicela. Atau kalau enggak ghusr, ya, sekedar rakyat jelata. Atau semisal dengan itu, kata-kata yang yutlikunaha ala alil haq wa alil huda, kepada orang yang mengikuti kebenaran di atas hidayah. Apa tujuannya? Min ajli tanfirin nas anil haqi wal huda, untuk menjadikan orang lari dari kebenaran dan dari petunjuk. Lah biasanya kasih gelaran buruk itu lama ajazu an muqawamatil hujah wal bayinat. Ketika mereka sudah nggak mampu menghadapi hujahnya pengikut kebenaran. Dalil kalah itu. Lah sekarang yang mereka ucapkan cuman qala Allah qala rasuluhu wa qala a'immatul huda. Berkata imam-imam yang di atas hidayah. Kalah wae dhewe. Ya sudah, karena kalah dalil, kalah hujah, nggak bisa menghadapi, apa sikapnya? Kasih gelaran yang buruk. Nanti kalau yang setelah ini akan disebutkan, biasanya kalau kalah hujah itu lapor kepada penguasa. Cekelan itu. Itu orang membahayakan. Itu perilaku orang jahiliyah. Poinnya ke-59, begitu tidak mampu menghadapi hujah penjelasan, maka wa aflasu min dalika laja'u ila hailatil muflisin. Mereka bangkrut. Yeah. Akhirnya mereka menyerahkan kepada makarnya orang yang bangkrut. Mengadakan kebohongan yang murah. Kemudian da'ayatul mulfiqah, dakwahan yang diada-adakan. Salah satunya shaibah haswiyah. Kalau orang sekarang, kemarin ada tokoh yang dulu itu, zaman dulu ngomong akhir zaman. Jenenge Zulkifli apa sapa gitu loh, masih urip ternyata. Itu pernah keweleh. Kan dulu katanya, wah setelah ini nanti akan muncul kiamat, akan ada kejadian ini dan itu. Banyak yang tertipu itu.
Banyak yang tertipu. Lah kok kemarin nganggo jubah modele gendera Palestina, setelah itu apa yang dia sampaikan? Alu Saud itu keturunan Yahudi. Coba ngomong seperti itu. Belum lagi kalimat-kalimat yang lain. Itu tadi, kalau kalah hujah biasanya memberikan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Ya. Dengan kalimat yang tadi kita sebutkan. Apa? Sobiah. Masih kecil, kanak-kanak itu. Kalau enggak nabitah. Nabitah itu baru tumbuh. Baru tumbuh itu wah, ilmunya sidik banget itu. Iya, baru tumbuh. Kalau enggak gusar. Gusar itu rakyat jelata. Iya. Haula ikada, mereka ini seperti ini. Jadi lakop-lakop yang disematkan kepada pengikut kebenaran dan petunjuk. Tujuannya an yunaffirun nasa anhum, supaya orang lari dari mereka. Lalu sekarang Wahabi. Ya, sekarang Wahabi. Tujuannya untuk apa? Orang lari dari kebenaran. Orang lari dari kebenaran. Tapi walhamdulillah, kadang kebenaran itu semakin dikasih gelaran tidak baik. Orang penasaran. Kok iso ya? Setelah diteliti, lu nggak ada no. Ternyata hanya sekedar fitnah. Saudara yang saya hormati, itu perilaku orang jahiliyah. Wahadi tariqatun maujudatun ingda ahlil batil fi qadimi zamani wa hadisihi. Ini jalan ini ada di kalangan ahlul batil zaman dahulu dan sekarang. Terus ada nanti. Kalau mereka menginginkan tanfiron nas an haqqin au huda laqabu man indaul haq bi alqab. Kalau mereka menginginkan manusia itu lari dari kebenaran, lari dari petunjuk, pengikut kebenaran itu digelari dengan gelaran-gelaran yang membuat orang lari. Kalau Nabi kita Muhammad, apa gelarannya? Tukang sihir. Tukang sihir itu kalau saya dulu waktu kecil, bayangannya tukang sihir itu wonge kuru, elek, rambutnya dawa, kukunya itu dawa-dawa, kan gitu ya. Penggambarannya sudah buruk. Kalau enggak, orang gila. Orang gila itu, nah kita kalau dikatakan oh, dasar wong edan, marah itu. Penggambaran yang buruk, penyair. Ya, kalau enggak orang yang kesurupan jin. Ada kisah yang bagus itu. Dahulu di kota Mekah ada seseorang itu memiliki kebiasaan meruqyah. Meruqyah. Nah, ketika ada orang kesurupan jin, dengan izin Allah dia bacakan doa-doa ruqyah, sembuh. Mendengar kabar, begitu dia masuk kota Mekah, itu sudah disebarkan ke sana kemari, setiap orang datang, hati-hati, Muhammad itu dijinnah, kesurupan jin. Orang ini ya, harapannya jangan sampai mendekat, orang kesurupan jin kok. Ya, tapi karena orang ini punya pengalaman meruqyah, malah semangat mendatangi. Oh, saya pengen ketemu. Siapa tahu nanti kalau memang betul-betul kesurupan jin, saya doakan bisa sembuh. Bisa sembuh. Didatangi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Diulang lagi. Orang ini mengatakan, wah ini kalimat luar biasa ini. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Walaupun sebelumnya, Muhammad, aku dengar katanya kamu kesurupan jin. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan meruqyah. Dengan izin Allah sembuh. Kalau mau tak ruqyah. Mendengar bacaan Nabi, akhirnya malah beriman. Lah ini saudara yang saya hormati, wallahu ta'ala alam, poin yang ke-59. Poin yang ke-60. Apa perilaku orang jahiliyah? Iftira'ul kadibi 'alallahi azza wa jalla. Mengadakan kebohongan atas Allah. Kendel. Itu perilaku orang jahiliyah. Mengadakan kebohongan atas Allah. Wa hadza katsirun inda ahlil batil. Ini banyak dilakukan oleh pengikut kebatilan. Yaftarunal kadiba 'ala Allah ta'ala wa yansibuna ilaihi iftira'an wa kadiba dolalahum wa batilahum wa mahum alaihim min nuhlin zaifatin wa aqaidi batilatin. Jadi
Saudara yang saya hormati, mereka adakan kedustaan atas Allah. Mereka nisbatkan kepada Allah kebohongan yang diada-adakan berkaitan dengan kesesatan dan kebatilan mereka. Sesat, batil, tapi kata mereka, ini syariat Allah. Ini syariat Allah. Jadi akidah mereka yang menyimpang, amalan mereka yang palsu, hina, rendah, itu mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau dinisbatkan kepada Allah? Sama, supaya laris. Supaya laris. Kayak pertemuan yang lalu, orang menulis khurafat. Menulis khurafat dari awal sampai akhir. Ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Kalau orang baca kitab itu dari awal sampai akhir, orang nggak mungkin percaya. Ini khurafat ini. Tapi supaya diterima laris, apa? Di akhir tulisan dia katakan, setelah selesai aku menulis kitab ini, aku bimbang, tak sebarkan apa enggak. Nah pas tidur itu ketemu dengan Rasulullah SAW, kata Nabi, segera sebarkan, jangan ditunda. Wah, baru kaget ya, melek, begitu melek turun ketemu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ngomong sebarkan, jangan ditunda. Kaget ya. Begitu melek turun ketemu Umar. Mbak Uwais sampai esok itu semua sahabat ketemu satu persatu. Akhirnya orang yang baca, waduh, Rasul saja nyuruh nyebarkan, masa saya nggak mau baca? Itu saudara yang saya hormati, perilaku orang jahiliyah. Allah katakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'alallahil kadiba. Jangan kalian berucap pada apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, untuk kalian adakan kebohongan atas Allah. Ya, untuk kalian adakan kebohongan atas Allah. Saudara yang saya hormati, mereka ini diantara jalannya adalah al-kadibu 'alallah, dusta kepada Allah. Binisbati mahum alaihi minal aqaidil batilati wal adyanil fasidati ilallah. Nisbatkan kepada Allah apa yang mereka berada di atasnya. Akidah sing rusak, agama yang rusak, dinisbatkan kepada Allah. Tujuannya itu tadi, ben payu. Ben payu. Kalau akhir-akhir ini yang rame ya, walaupun mbuh itu ono tujuan politik apa enggak itu. Kan ono tujuan, wah, jangan sampai dikuasai oleh anak turun Yaman katanya. Wih mbuh, Mario nyerang salah satu ya calon presiden apa enggak. Tapi sekarang kan ada orang-orang yang jualan nasab. Jadi kemana-mana itu cuma nasab. Cuma nasab yang dia perjualkan. Saudara yang saya hormati, dalam rangka untuk diterima. Karena kalau hujah kalah, itu sing dimenangke. Ya sama kalau dalam pembahasan 50 ya, poin yang ke-60. Saudara yang saya hormati, mereka memiliki akidah yang batil disandarkan kepada Allah dengan mengatakan hadzal ladzi nahnu alaihi huwa dinullah, yang kami berada di atasnya agama Allah. Dengan mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini, kadiban, secara dusta atau mengadakan kebohongan atas Allah. Ini jalannya orang jahiliyah. Jalannya orang jahiliyah. Jadi digulani dalil. Digulani dalil. Ya biasanya kalau sekarang, kalau orang mengatakan ini datang dari sisi Allah, sebenarnya kalau Ahlussunnah gampang. Kata kamu datang dari sisi Allah. Kira-kira kuwi nggon surat apa? Coba sebutkan suratnya. Ya, ayat keberapa? Kalau kamu katakan ini datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan apa yang Allah datangkan itu di dalam Quran. Biasanya nanti enggak, kami itu ya langsung mendapatkan perintah dari Allah. Kalau sudah ngomong kayak gitu, gampang kita jawabannya. Apa? Kamu merasa mendapatkan ilmu itu langsung dari sisi Allah, berarti kamu mendapatkan wahyu. Kalau kamu mendapatkan wahyu, berarti kamu mendakwa Nabi. Siapa yang mendakwa Nabi? Kadzab, pendusta.
Kan setelah Nabi kita Muhammad SAW sudah putus. Sudah putus. Wahyu sudah tidak turun. Makanya termasuk ketika Rasul SAW meninggal itu ada yang sedih sekali. Kesedihannya itu selain kehilangan Nabi, ada kesedihan yang lebih besar. Apa kesedihan yang lebih besar? Terputusnya wahyu. Karena kalau Nabi sudah meninggal, sudah nggak ada wahyu karena beliau sebagai penutup. Ya, biasanya lewat masuknya seperti itu. Walhamdulillah, semaraknya dakwah salaf. Orang sekarang nggak gampangan. Dan umat walhamdulillah sekarang sudah dididik cerdas. Kalau ada yang mengatakan ini syariat Allah, dimas dalile. Ya, sampai kiai mereka yang dikatakan singa aswajan. Ya, itu wah, sekarang kita dakwah itu berat. Kenapa? Gara-gara salafi wahabi itu. Sekarang anggere nyampaikan sidik-sidik tanya, "Kiai, dalilnya mana?" Ya. Kita ini dituntut hafal Quran. Kalau disampaikan dalilnya ada di surat apa? Sampai di situ belum berhenti, tafsirnya bagaimana? Kewapokmu gitu ya. Saudara yang saya hormati, sekali lagi itu mengadakan kebohongan. Mengatakan ini haram, ini halal. Ini katanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau enggak atas nama Allah, al-kadibu ala Rasulillah. Dusta atas utusan Allah. Padahal dusta atas utusan Allah itu minal kadibi ala Allah, sama dengan kebohongan atas Allah. Kenapa? Li'anna rusula muballighuna anillah. Karena rusul itu mubalik, penyampai dari Allah. Makanya kata Nabi, wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawak ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku sengaja, persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Persiapkan tempat duduknya dari api neraka. La ahli bid'ah itu istaglu hadal maslahal qabiha. Ahli bid'ah itu mereka menghasilkan dari jalan yang jelek ini berdusta kepada Rasul. Tadi kita sampaikan min ajli nasri bidaihim wa nasri khurafatihim. Tujuannya untuk menyebarkan bid'ah, menyebarkan khurafat. Disandarkan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah dan Rasul. Banyak itu. Zikir-zikir gak ada contohnya. Dari mana itu zikir itu kamu dapat? Oh ini, iya. Ketika kami membaca zikir ini selesai, ya. Kemudian tadi ketemu dengan Rasulullah. Ono sing parah lagi itu. Katanya Rasul itu datang ketika dia tidak dalam keadaan tidur. Iya. Lalu sudah ngatek gini, matanya mentolong itu. Itu delok nang ngene pas matane plirak-plirik itu Rasulullah teko. Lah Rasul teko kok matane plirak-plirik. Sahabat itu pengagungannya kepada Rasul. Sampai ada sahabat itu kalau diminta mensifatkan bagaimana wajah Rasulullah SAW nggak mampu. Karena kalau Rasul datang dingklok ini malah, iya, motornya plorak-plorok itu. Wah itu melihat Rasulullah SAW hadir. Tapi kalau namanya orang sudah buta ya, ya sesuatu yang jelas-jelas menyelisihi itu mereka terima. Nah, ini hati-hati itu. Biasanya mengadakan kebohongan atas Rasul. Banyak sekali nanti senengi ngopi. Pernah kita sampaikan ya. Itu dia sampaikan siapa yang dalam mulutnya, dalam tenggorokannya, dalam perutnya itu ada sisa-sisa kopi, maka dia akan mendapatkan ampunan, dia akan masuk jannah. Misalnya hadis ini rawahu as-Saikhan, Bukhari Muslim. Seneng saya. Saya seneng ngopi. Yeah. Tapi sayangnya hadisnya hadis riwayat siapa coba? Riwayat siapa? Untuk menyebarkan bid'ah khurafat mereka, biasanya mereka sandarkan seperti itu. Mereka sandarkan seperti itu. Jamaah hormati, makanya hati-hati. Kata-kata ini syariat Allah. Ini tuntunan agama. Jangan seseorang hanya husnudon. Masa sing ngomong serbane sak tampah kayak gitu tanpa dalil.
Iya. Nah, ini namanya manusia. Saudara yang saya hormati, apalagi dicurigai orang tersebut adalah orang-orang yang tidak tulus, memiliki penyimpangan-penyimpangan, memiliki keinginan-keinginan menyebarkan bid'ah dan khurafat. Hati-hati, dicek dulu lah, dicek dulu. Wallahu ta'ala alam. Telah lalu penyebutan sebagian contoh tentang itu. Ba'dul musyrikin abadatul awsan wa abadatul kubur yakulu. Nah, ini sekarang saya kasih contoh. Kalau contoh yang telah lewat banyak. Jadi mereka sandarkan kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi ternyata nggak ada dalil. Sekarang saya kasih contoh lagi. Orang musyrik, penyembah berhala, penyembah kuburan mengatakan, idza ayatkumul umuru fa'alaikum bi ahlil kubur. Kalau urusan itu menjadikan kalian lemah, menjadikan kalian lelah, maka hendaknya kalian minta tolong kepada ahli kubur. Minta tolong kepada ahli kubur. Ini katanya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal itu kalimat ini. Iya, sampai ziarah kubur ke makam yang dianggap makam wali, walaupun belum tentu waliullah. Terus wali sopo? Waliono. Saudara yang saya hormati, apa tujuannya? Tadi, kalau urusan menjadikan kita lelah, capek saya, ziarah. Nanti kamu ziarah jadi fresh. Kalau ada urusan yang menjadikan kalian lemah, seorang mampu saya ini, berat. Urusan kok abote kayak ini, ziarah. Oh, ini hadisnya ada kok. Wal iyadu billah. Hada kalamun la yakuluhu musyrik fadlan an yakulahu muslim. Ini ucapan, kata Syekh, nggak mungkin diucapkan orang musyrik zaman Nabi. Orang musyrik saja nggak mungkin, apalagi muslim, apalagi alim, apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awang perintahnya Nabi itu idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta sama Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Ketahuilah sekiranya umat sepakat memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, nggak bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Kalau mereka sepakat untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, nggak bisa kecuali sesuatu yang Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aklam wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat, kemudian lembaran-lembaran telah kering. Lembaran-lembaran telah kering. Ini termasuk yang tadi mati dulung suwe itu. Kata dia, itu sudah ditulis dalam kitab Lauh Mahfud. Lawang kertas itu enaknya tahun piro katanya. Nah terus nulisnya nggak apa? Utak ya. Otakmu. Iya. Katanya seperti itu. Oh, ini nggak masuk akal ini. Kertas adanya tahun berapa? Mosok catatan ditulis di dalam lembaran-lembaran. Berarti mbiyen wis ana kertas kata dia. Lauh Mahfud, perkara gaib. Kewajiban kita mengimani. Kewajiban kita mengimani. Jamaah hormati, kembali mereka mengadakan kebohongan seperti itu. Lah sudah, kalau orang awam krungu dibawakan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nggak senang? Wah, senang luar biasa. Senang luar biasa. Makanya termasuk orang Syiah itu laris di kalangan remaja. Kenapa? Karena dibawakan hadis-hadis yang palsu itu dinibatkan kepada syariat. Siapa yang mut'ah sekali nanti pahalanya seperti ini. Waduh, enak tenan nih. Jadi ibadah yang enak itu mut'ah. Ya, coba. Jamaah hormati, ya sama kayak orang yang mengatakan siapa yang berbaiat kepada imam kami, iman kami itu kelak akan menjadi saksi jaminan bagi dia masuk jannah. Oh, para pengen masuk jannah? Orang awam diiming-imingi kayak gitu, bawakan dalil, kelepek-kelepek gitu. Ini hati-hati, ya jangan terpengaruh. Jamaah hormati, ini sebagian contoh, bahaya sekali. Contoh yang lain, qaulu ba'dil kadibah, termasuk ucapan sebagian pendusta dari kalangan orang musyrik, dengan mengatakan Nabi SAW berkata, lau i'taqatta fi hajarin nafa'aka. Kalau kamu punya keyakinan satu batu itu akan memberikan manfaat.
Kamu yakini nggo apa ini? Ora tedas dibedil. Ya. Kalau ora tedas dicokot, yakin. Waktu cokotan ora tedas. Enggak mempan dengan peluru, menjadikan laris daganganmu. Itu bisa benar, itu memberikan manfaat. Katanya ucapan Nabi. Ini ucapan orang musyrik, ahli kubur, ahli syirik, ahli wasaniyah. Seorang muslim, apalagi seorang alim, apalagi nabiullah, apalagi utusan Allah, nggak mungkin berucap dengan ucapan yang fasid, batil, nggak mungkin. Kalau kalimat ini diyakini, tujuannya apa? Dodolan jimat laris. Dodolan jimat laris. Padahal mereka itu aqua. Kemarin itu siwak itu dilelang. Siapa yang mau siwak bekasnya keturunan Nabi 20 juta payu itu tuh kono siwak, coba untuk piro tuh 20 juta itu sak mobil nih ya. Lah siwak itu kalau di sana kan sak ler cuman berapa? Dulu itu 2 real kan. 2 real itu diketok jadi loro. Sak real berapa? Ya, itu payu 20 juta itu. Itu kalau misalkan orang hadis ini dianggap sahih, wis luar biasa. Lawang banyu itu neng kono tok wis kecipratan barokah. Ini berapa ini di warung? Di warung 2000 misalnya. Di sana itu laku itu 20 juta. Wah itu tadi, itu lambene itu di situ, omone idune itu muncrat di situ. Wis bahaya sekali. Saudara yang saya hormati, ini orang jahiliyah masa dahulu maupun sekarang, jalan mereka mengadakan kebohongan atas Allah dan Rasul. Kita jangan ketipu. Setiap ada kalimat ini tuntunan Islam, ini syariat Islam, cek dulu. Kalau kamu katakan ini syariat Islam, ini tuntunan Islam, ada nggak dalam Quran, ada nggak dalam hadis? Kalau nggak ada, jangan ketipu. Ini yang bisa kita baca. Nanti pertemuan seterusnya masuk pada 61. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, dihindarkan dari semua perilaku orang-orang jahiliyah, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.